Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'a masyhadu salihin. Husan ila mu'alif hadzal kitab, husan ila Sayyid Abdul Wahab Asy-Syaroni. Sumayakum nafsun nafsun. Husan la aba'ana wa ummatina wa jaddina wa jaddina wa jaddina. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, udah ketemu? Wa minha lan iku termasuk riya, mahabbatu ittila'in nasi, seneng dilihat orang alal ibadati atau dipuji orang alal ibadati ngatasi ibadah wa ghairiha lan selain ibadah. Kala ngendika sapa Syekh Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullah taala, min ad-dzari syai'in, salah satu yang sesuatu yang membahayakan alal muridi ngatasi murid, al-iksaru utawi perbanyak minal amali saking amal as-solihati yang solih la'alahu supaya ana apa amal tadi iku yuhmadu, lalu supaya ana sapa murid iku yuhmadu dipuji ala dzalika ing atase amal idlayas dadu krono ora akan bertambah bikasrotiha kelawan banyaknya amal ilator dan kecuali penolakan. Salah satu bentuk perilaku riya adalah kita melakukan amal karena ingin dipuji orang. Oke, jadi kita melakukan amal kemudian ingin di apa kita pengen itu lomba api. Sekarang jarang orang memuji, tapi ganti pakai jempol. Nah, kira-kira gimana tuh? Kita ngelakoni amal, ngelakoni update status, doa-doa, kemudian tujuannya agar semakin banyak yang ngasih jempol. Kalau kita update status, kita beramal, kemudian banyak yang ngasih jempol, itu boleh. Tapi kalau kemudian amalnya itu untuk mencari jempol, itu ya nggak boleh. Itu kita harus bedakan. Terserah orang memuji kita itu boleh. Kita berbuat apa, berbuat baik, kemudian orang memuji kita itu nggak problem. Yang problem adalah kalau kita beramal tujuannya semata untuk dipuji. Ketika kita beramal untuk puji, berarti kita bukan untuk Allah, tapi untuk pujian. Nah, sekarang nggak ada pujian, lagi jempol, like, apa lagi? Subscribe, komen, wah, nah, subscribe ya, itu termasuk pujian dah. Ya, kalau itu termasuk pujian dan masuk ini. Wahada utai ini beramal karena ingin dipuji orang. Iku layah pak, itu yahfa sesuatu yang samar ala kasirin ingatasi sebagian banyak minal muridin saking para murid. Wamin guna lan krono iku aujabu pada mewajibkan saka ulama para mursid alal muridi ngatasi murid al israra ing merahasiakan bi amali iklan amali murid hasbah tokotihi sesuai dengan tingkat kemampuannya murid hatta yakwiya sehingga kuat sapa murid wayata makana menjadi anteng, menjadi biasa. Jadi bagi pemula
biasanya kemudian para guru mewajibkan kita untuk melakukan amal, merahasiakan amalnya. Masih ingat hadis yang disampaikan oleh kanjeng Nabi bahwa kalau kita ngasih dengan tangan kanan, maka tangan kirinya tidak tahu. Itu maknanya adalah kalau kita beramal dirahasiakan, tidak diomongne. Kenapa tidak dirahasiakan dan tidak disampaikan? Agar kita terhindar dari beramal untuk pujian orang. Tapi justru sekarang kita sering beramal itu untuk publikasi. Biasanya menjelang pilkada, pemilu, mau nyalon lurah, nyalon wakil rakyat, nyalon pejabat, kemudian kita biasanya nggak pernah ke pasar, akhirnya ke pasar, moto nggawa gedang, nggak pernah belusuan, malah belusuan. Gak pernah masuk selokan, malah masuk selokan. Kalau apa yang dilakukan itu tulus, nggak masalah. Tetapi kalau yang dilakukan itu untuk publisitas saja, itu loh yang kemudian nggak benar. Maka kemudian dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah SWT. Masih ingat konsep apa yang disebut amal baik di dalam Islam itu penilainya dua. Satu adalah duniawi, yang kedua adalah ukhrawi. Yang duniawi itu artinya amal itu harus bermanfaat. Kalau amal itu tidak bermanfaat, maka berarti dia tidak punya nilai. Tetapi di dalam Islam sebuah amal baik itu bukan sekedar bermanfaat secara sosial, tetapi juga diniatkan kepada Allah SWT. Sehingga kalau kita itu beramal, kita memberi, kita santunan anak yatim, santunan fakir miskin. Ini lagi dampak COVID, banyak orang yang kemudian jadi kehilangan pekerjaan, kemudian kita ngasih santunan. Nah, pertanyaannya, ngasih santunan itu manfaat benar, secara sosial memberi manfaat, tapi niatnya apa? Apakah niatnya untuk Allah atau niatnya untuk yang lain? Karena yang membalas segala sesuatu Allah, maka niatnya harus untuk Allah. Kalau niatnya bukan untuk Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah. Orang yang niatnya bukan untuk Allah, maka itulah yang disebut riya. Di sini dikatakan salah satu bentuk riya adalah kita melakukan amal karena ingin dipuji orang. Wa qala aidon rubama yaf'alu, terkadang melakukan sapa murid amron ing perkara yuhmadu yang dipuji alaihi ngatasi murid, tapi walayak suduhu tidak tidak berkeinginan untuk pujian. Payadunu, dia menduga ana ustune murid iku mukhlisun wal halu, tetapi utai kenyataannya ana ustune murid iku muraun, orang yang riya. Bisa juga terjadi, ini yang kita kadang perlu hati-hati. Ustaz, saya ini melakukan amal, saya tidak ingin pujian. Saya ini ikhlas, saya tidak ingin puji, saya benar-benar Allah Ta'ala. Oke, itu benar. Tapi kemudian orang-orang itu bisik-bisik memuji kita, kemudian kita anjene bener kok aja. Sing diomongno wong-wong itu bener bahwa saya itu memang baik. Ketika orang-orang memuji, kemudian kita menjadi senang dengan pujian itu pun juga riya. Kalau di sini dikatakan wadzalika ka'iyyaruda, gambarnya yang menolak sapa seseorang masalah, contohnya maing barang yuktihi, yang memberikan ing malau kedua murid sapa nasu manusa ta'affufan, karena untuk menjaga diri, payah maduhu, kemudian memuji ing murid sapa nasu ala zalika, payus gi, kemudian memperhatikan sapa murid ila madhihim maring pujianing nas, payarjiu mongko bali apa amalu amaleman ilariyai maring riya, walau lam yaksud, senajan tidak bertujuan sapa murid dalika
ing mengkono-mengkono pujian awalan pada awal kalinya. Kalau di sini ini yang kita harus hati-hati tadi. Contohnya begini, kalau di kitab ini dikatakan begini, kita itu berusaha untuk menjaga diri dari makanan yang tidak halal. Kemudian orang-orang masyarakat itu pengen ngasih kita. Kemudian karena kita ingin menjaga diri, apa yang kita makan itu benar-benar halal, sehingga kita menolak pemberian orang. Awal niat itu baik, boten ibu nggak usah dikembalikan semua pemberian, karena kita ingin yang kita makan hanyalah penghasilan kita sendiri, sehingga derma, sedekah, pemberian dari orang dikembalikan. Niatnya tulus awalnya, tapi karena kita itu sering menolak itu, kemudian orang rasa-rasa, mbak itu lapik tenan, anjaynya mbak itu baik karena dia tidak pernah mau menerima pemberian orang. Kemudian kita, iya, omong itu benar, awal-awal yang api anjaynya. Nah, awalnya tulus, tapi kemudian kita menjadi izhar, menjadi terpancing dengan pujian orang, maka itu pun bisa menjadi riya. Kayaknya ini kita harus perlu belajar banyak bagaimana menata hati agar kita itu tidak riya, tidak lagi memperhatikan pujian orang. Karena sejak awal kemarin kita disampaikan, marilah kita belajar memurnikan niat kita hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Niat kita hanya yang memuji hanya Allah, bukan kita. Jangan sibuk dengan pujian orang, bahkan jangan terjebak oleh pujian orang. Baminha, yang ini tadi kita bicarakan adalah kita melakukan amal untuk pujian, itu riya. Nah sekarang kebalikannya, tarkul amali, meninggalkan amal, min ajlinas, karena manusia, itu juga riya. Jadi ngelakoni amal, melakukan amal perbuatan, menjalankan amal baik karena ingin dipuji orang, itu riya. Nah sekarang kita tidak ngelakoni, tapi justru meninggalkan amal, tapi meninggalkannya untuk manusia, itu juga nggak benar. Kalau nanti kau sopok kudel ibu iya, tarkul amali utai meninggalkan amal min ajlinasi karena manusia, itu riyaun riya. Wal amalu utai melakukan amal min ajlinas untuk manusia karena manusia, itu syirkun, kesirikan. Wal ikhlasu utai ikhlas iku ayu afiyaka, selamat sapa sira al-haq Allah taala, menyelamatkan kaing sira sapa Allah taala min huma, saking meninggalkan maupun melakukan yang selain Allah taala. Contohnya ini, wa mana dzalika annaman, sak temene seseorang azama yang berkeinginan ala ibadatin yang atasi ibadah, wa tarokaha kemudian meninggalkan ibadah mukhofatan krono khawatir, ayaroha itu melihat ing ibadah sapa nasu manusa bahwa mongko taiman iku murain, orang yang riya. Contohnya begini, Anda biasa sholat duha, bendino kita sudah sholat duha tiap pagi istiqomah. Suatu ketika ada teman kita datang yang kamar, kemudian kita mikir, terus gak usah duhaan, kan enak dia, karena khawatir kok saya paling mbak ini sama kok rajin duha dan lancar ya rezekinya. Dia kan sering itu digoda nih temennya, karena kita khawatir penilaian orang tadi, komentar tadi, kemudian kita tidak sholat duha, maka meninggalkan sholat duha itu kemudian tidak benar. Ngelakoni duha krono orang itu riya, meninggalkan sholat duha yang biasa kita lakukan karena orang itu juga nggak benar. Kebiasaan baik yang sudah kita lakukan aja, jangan pernah ditinggalkan karena ada orang, karena meninggalkan amal karena orang itu pun juga riya. Karena kita sering sungkan anak itu kasih terus. Nah, itu juga masuk di sini. Kayak kita sering begitu. Kebiasaan baik yang sudah baik lakoni aja, nggak usah ditinggalkan. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan amal baik karena takut penilaian orang.
li'annahu kurang satu meneman ikut tarokaha meninggalkan ibadah min ajlin nasi karena takut manusia. Meninggalkan ibadah karena khawatir orang, penilaian orang itu juga nggak benar. Itu termasuk riya juga. Itu kan malah tak perkara. Wis kita gak ngelakoni ibadah itu, wis gak untuk pahala, plus rugi karena dinilai riya. Kesalahannya dua. Karena itu apa kebiasaan baik yang sudah kita lakukan aja. Jangan sampai kemudian kebiasaan baik itu kita tinggalkan hanya khawatir dinilai sebagai orang baik. Kan enak toh penilaian kita jadi baik. Kayak masih kan ayat tentang Nabi Lut. Nabi Lut itu kan umatnya siapa jenis? Sing ungu itu ya. Beneran? Oh, enggak ada yang ungu. Nah, ketika enek tamu, kemudian umatnya naksir tamunya, kata Nabi Lut, kenapa toh kamu kok senang sesama jenis laki-laki dengan laki-laki? Aku lo punya anak perempuan banyak, nikahlah dengan anak-anak perempuan saya. Apa kata umatnya? Nabi Lut kemudian diusir, kenapa? Karena dia sok suci. Aneh toh? Mbak itu lo sok rajin ngaji, sok rajin tahajud, sok rajin karena kita khawatir diomongi dianggap sok rajin tahajud, kemudian kita tidak jadi lakukan tahajud, maka itu juga tidak benar. Kita harus belajar banyak. Intinya adalah jangan melakukan amal karena orang, jangan meninggalkan amal juga karena orang. Jadi kita melakukan amal untuk Allah Ta'ala, bukan untuk yang lain. Amal lau tarokaha. Adapun andaikan meninggalkan sopeman hak yang ibadah liyaf alaha, supaya bisa melakoni hak yang ibadah fil khawati ing dalam khalwat, bahwa mongko utaiman iku mustahabun. Ini tadi perilaku meninggalkan karena dipindah ke tempat lain itu baik. Beda loh, yang kedua ini kasusnya adalah ini yang konco wakeh daripada nanti rame wis tak lakoni saiki tapi nanti setelah dia nggak ada. Itu kan hanya pindah waktu. Itu boleh. Menyimpan, merahasiakan amal ibadah kita kemudian kita dilakoni di tempat sepi itu mustahabun, disunahkan. Ini konconya akhirnya teko, ini waktunya duha tapi banyak temennya. Kalau saya sholat duha di sini kok sawangannya ini, tak pindahlah sholat duha di kamar lain. Nah itu boleh, itu justru disarankan sehingga kemudian kita bisa merahasiakan amal baik kita. Kalau sebelumnya nanti yang boleh dan nggak boleh kan, ini konconya akhirnya sudah jadi duha daripada mau dibully, jangan sok rajin. Beda. Nah kalau yang kedua boleh, ini perkara sunnah. Kita tidak boleh meninggalkan amal ibadah yang sudah biasa kita lakukan hanya karena khawatir dinilai oleh orang lain. Ila antakuna, kecuali yang ono apa ibadah itu fardhotan, fardu. Kecuali fardu, untuk hal yang terkait dengan fardu maka harus dilakukan secara terang-terangan. Puasa wajib, kita harus menunjukkan puasa Mbak, jelas. Kalau laki-laki Jumatan itu harus jelas, Jumatan katanya masjid, jangan kemudian kan gak pernah di masjid. Oh aku Jumatan kan neng khalwat. Enggak, itu karena itu akan jadi fitnah. Kami ini kok nggak pernah Jumatan, kalau Jumatan nggak pernah kelihatan, kemudian jadi muncul rasa masa. Karena itu perkara yang wajib kita harus tunjukkan, sehingga tidak akan jadi masalah. Tapi yang perkara sunnah, silahkan kita bisa lakukan secara khalwat. Karena itu kalau kita belajar hadis kemarin, Nabi itu kalau sholat wajib di masjid, kalau sholat sunnah di rumah. Tahajudnya di rumah, nggak perlu di masjid. Kalau di masjid, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kamu pengen tahajud di masjid, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi niatnya jangan biar dinilai orang. Kita bisa niat, saya pengen tahajud di masjid karena masjid itu lebih utama daripada di rumah. Ya silahkan. Tapi niatnya bukan untuk orang.
Ane masjid ku jamaah akeh, sehingga semakin banyak pahala, semakin banyak jamaah itu semakin banyak pahalanya, itu boleh. Au zakatun wajibatun, utawa zakat wajib. Au yakuna, utawa ana sapa man iku man saking wong yuk tada yang diikuti apa biiklanman. Faljahru mongko utai memperlihatkan bidzalika itu afdhalu lebih utama. Atau kalau Anda jadi bunyai, jadi ketua RT, jadi tokoh gitu ya, kemudian diikuti banyak orang, maka menunjukkan perilaku kewajiban itu justru disarankan biar diikuti oleh orang. Tapi kalau perkara sunnah lebih baik kita bisa lakukan sendiri. Kalau untuk wajib harus ditunjukkan pada yang lain. Nah, dua yang kita pelajari, tidak boleh termasuk riya adalah masuk tadi. Nah, kita nambah satu lagi. Wa minha lan iku termasuk riya hikayatul a'mali. Utawi menceritakan amal as-solihati alladzi waqa'at yang terjadi fi azmanin magad, fi azmanin dalam beberapa waktu magad kang wis lewat. Walam yashur lan tidak akan bisa merasakan dia kelawan amal sapa ahadun illa li ghardin syar'iin, kecuali untuk tujuan yang bisa diterima secara syariat. Termasuk riya lagi adalah menceritakan kebaikan masa lalu. Aku mbak biyen zaman aliyah itu wajib tahajud itu gagam, memamerkan kebaikan masa lalunya. Itu termasuk juga riya. Kecuali ada tujuan tertentu yang bisa ditoleransi. Tujuan tertentu itu apa? Misalnya kalau kita jadi guru, kemudian kita ngajari anak-anak kita, biyen Lea, saya guru ini biyen mulai sekolah tuh rajin, nggak pernah bolos. Nah, itu boleh karena tujuannya adalah agar diikuti oleh muridnya, itu boleh. Atau Anda jadi orang tua kemudian ngomongnya anaknya, biyen ibu-ibu mulai cilik tuh gak pernah tuh sore boleh. Misalnya, dan anaknya mungkin turu. Nah, menceritakan masa lalu, kebaikan masa lalu kita itu boleh untuk tujuan tarbiyah, untuk pendidikan. Kalau tujuannya pamer, maka jadi riya. Beda. Podo-podo cerita, sama-sama cerita, tapi beda. Nah, tinggal tujuannya apa? Fa'inna hikayat Tuhan, maka utai menceritakan ibadah bighairi ghardin syar'iyyin, kelan tanpa tujuan syariat yang dipahami ditoleransi oleh syariat, itu yarub Tuhan akan mengembalikan apa hikayah tadi ila surati riyai, kepada bentuk riya biha hala amaliha, ketika melakukan. Jadi ketika kita melakoni amal baik tadi sudah lewat, ketika kita masih muda, kita rajin. Ketika masih muda, ketika kita melakoni amal itu tidak ada niat apapun, riya nggak ada. Tapi basa wis tua, sering kadang kita dengar orang tua yang cerita, biyen iku sapa sing babati alas? Siapa yang ngerjakan? Kalau nggak ada saya nggak. Kebaikan masa lalunya. Kalau tujuannya untuk riya, maka jadi riya. Kalau tujuannya untuk pamer, tapi kalau tujuannya untuk mendidik, maka tidak. Nah, menceritakan kebaikan di masa lalu itu bisa menjadi riya kalau tujuannya tidak benar. Wamin wasiati Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala yasabi, salah satu wasiatnya adalah ihdaru, jogo menjauhno sapa sira anit tasmi'i, saking mempopulerkan tasmi sum'ah, agar amal kita didengar orang. Kalau sekarang bahasa kita popularitas. Kata Sayyidina Sayyid Al-Khawas, jagalah dirimu dari beramal untuk popularitas. Bi amalikum kawan amalmu. Fa innahu krana sak temene amal krana popularitas iku yubtiluha, bisa membatalkan amal. Karyai koyo riya. Alahadin sawain, sama. Jadi kalau riya itu kan dari kata ro'a.
Riya itu dari kata ro'a yang maknanya berarti adalah kita melakukan amal agar bisa dilihat orang. Nah, sum'ah itu tidak dilihat tapi didengar orang. Tapi nilainya podo niatnya bukan untuk Allah Ta'ala. Maka kita melakukan amal karena sum'ah agar diperhatikan orang, didengar orang. Kalau kita orang hebat, itu pun jadi nilainya sama dengan riya. Kama soroha kaya oleh menjelaskan bidzalika tadi sum'ah opal hadis. Banyak hadis yang menjelaskan itu bahwa sum'ah riya itu bisa membatalkan pahala. Tetapi ini litasmi'i untuk sum'ah dawaun ada obatnya. Khusus untuk sum'ah menurut Ali Akhawas itu ada obatnya. Karena sum'ah itu kayak penyakit. Wahwa utawi obatnya sum'ah iku ayan dama ento menyesal sopal abdu ala dalika waya tubuh kemudian taubat min dalika dari sum'ah tadi taubatan sodikotan dengan taubat yang benar. Li'annahu taubat yang benar itu apa? Li'annahu iku layaudu tidak akan mengulang yusmi'u untuk mempopulerkan ahadan ing seseorang minan nasi saking manusa bi amalin kelan amalnya min amalihi. Idit taubatu karena utai taubat as-sadiqatu yang benar ikut tampu bisa menghapuskan tilkazalati atau tilkazalata yang terpelesetnya tadi. Jadi kita sudah melakoni amal baik, kemudian kita populerkan, kita tulis. Nah, populernya sekarang mungkin ditulis di sosmed ya. Lakoni tahajud, kemudian selfie, ini tahajud, kemudian diupload di sosmednya masing-masing biar orang tahu bahwa kita tahajud. Itu sum'ah, nilainya pada riya. Tapi kalau kita taubat maka insya Allah kembali. Amal riya tadi, amal sum'ah tadi itu bisa dikembalikan dengan taubat, menyesal, taubat dan berjanji tidak akan mengulang. Maka kalau itu yang terjadi maka insya Allah kita akan sembuh, tidak akan mengulang lagi popularitasnya. Kaidah tabah nalikane taubat sopomon kadalika roja'a mengkembali opal amalu amal sohikan dengan benar bimasyiatillahi ta'ala karena kersane Allah Ta'ala. Kalau kita taubat maka amal kita akan kembali, insya Allah kembali lagi ya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa mislu dalika utai contone amal krono sum'ah tadi itu kamisli rajulin kaya upamane seseorang karena kan ono sapa rajul iku sahih fil badan jismi, orang yang badannya sehat sumatoroa kemudian terkena alai ngatasi rajul apa maradun sakit afsada yang merusakkan sihatahu ing kesehatannya rajul. Pas tak malah kemudian lakoni sapa rajul dawaan nafian ing obat yang bermanfaat. Fa'azalah mongko kemudian menghilangkan sapa Allah di rajul dari kalmarot ing penyakit tadi. Wa adalan bali apa al jismu badannya bifadillahi ta'ala kelawan kersane Allah Ta'ala ila hali sihati sesuai dengan sehat kembali. Fa'ulima mongko kemudian bisa diketahui analitasmihi satemene sum'ah ikut dawaun ana obatnya bifilah firiyai bedani dalam riya. Nah ini kalau melihat kesimpulan ini berarti antara riya dengan sum'ah itu beda. Riya itu lebih parah daripada sum'ah. Riya itu tidak ada obatnya, amalnya menjadi rusak. Tapi kalau sum'ah itu ada obatnya, amalnya bisa kembali kalau kita tobat. Tapi saya ini sosmedan itu riya atau la eroa itu bisa dilihat, la sum'ah nggak bisa dilihat. Tapi masalahnya kan nenek selfie nih. Sehingga kita bisa menilai sendiri. Tapi intinya adalah kita diajarkan, marilah kita belajar beramal bukan untuk orang. Marilah kita memurnikan niat amal kita hanya untuk Allah SWT. Li'annahu kronos dunia riya
iku sidu bisa merusakkan al amala ing amal min aslihi. Kalau riya itu merusak amal sejak dari awalnya, itu sudah rusak. Tapi kalau sum'ah menurut kitab ini itu masih bisa diperbaiki asalkan dengan taubat dan tidak akan mengulang gaya sum'ahnya tadi. Baik, kita teruskan besok insyaallah. Kita harus ngantuk banget sini kayaknya. Sini ngomong turu. Nah, baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.